Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Izzah Fitria kembali menyapa Sobat dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini bibit siklon tropis 96S sudah berubah menjadi siklon tropis Zelia yang berada di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Australia. Siklon tropis Zelia ini memberikan perubahan pola angin di wilayah Indonesia yang memberikan dampak tidak langsung berupa perubahan pola cuaca, terutama peningkatan intensitas hujan di wilayah Jawa Timur, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat hingga esok hari. Selain itu, siklon tropis Zelia ini juga secara tidak langsung mengurangi curah hujan di wilayah Sumatera dan juga beberapa wilayah Jawa bagian barat. Namun demikian masih terdapat potensi hujan yang terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya kami juga memantau adanya bibit siklon tropis 93W diperkirakan masih berada di wilayah Laut Cina Selatan timur Vietnam. Sistem ini juga menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet di wilayah perairan timur Vietnam. Selain itu kita juga memantau adanya daerah perlambatan kecepatan angin atau yang biasa disebut konvergensi diperkirakan memanjang di wilayah Sumatera Barat, kemudian dari wilayah perairan Barat Bengkulu hingga wilayah Bengkulu, di wilayah perairan selatan Jawa Tengah hingga di Jawa Timur, kemudian di wilayah Laut Sulawesi hingga Teluk Bone, di Laut Banda bagian selatan, dari Laut Halmahera hingga Laut Seram, dan dari wilayah Papua Barat hingga perairan selatan Papua Barat. Sedangkan pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan juga terbentuk di wilayah perairan barat Aceh, Kepulauan Riau, dan juga di Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan juga ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, dan juga di sepanjang daerah low level jet ataupun konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut mampu menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi wilayah sebagian besar Sumatera bagian tengah hingga selatan, kemudian di Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sobat BMKG, untuk peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat hingga di perairan barat Laut Australia dan juga di Teluk Carpentaria yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Kemudian perlu juga diwaspadai adanya ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumba, kemudian di wilayah Jawa Timur hingga selatan Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Samudra Pasifik utara Maluku hingga ke wilayah Papua Barat. Kemudian juga perlu diwaspadai adanya potensi banjirop di pesisir Kepulauan Riau, di pesisir Kepulauan Bangka Belitung, pesisir Banten, pesisir utara Jakarta, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku Utara, dan juga di wilayah pesisir Papua Selatan. Kemudian kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia seperti Medan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian di Jakarta juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian untuk kota Bandung juga berpotensi terjadi hujan ringan, untuk kota Surabaya secara umum berawan tebal, kemudian di kota Makassar berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan terakhir untuk kota Jayapura berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk kota-kota besar lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, Padang, dan juga Tanjung Pinang, cuaca umumnya berawan tebal, sementara itu di kota Medan dan Pekanbaru terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan, kemudian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Bandar Lampung, berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat maupun petir.
Dari Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa untuk kota Serang, kemudian Surabaya secara umum berawan tebal, sementara itu di Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, secara umum di kota Denpasar, Mataram, dan Kupang juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dari Pulau Kalimantan untuk kota Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin secara umum berpotensi terjadi hujan ringan, sementara itu di kota Pontianak secara umum udara kabur. Dari Kalimantan kita beralih ke Sulawesi untuk kota Palu, cuaca umumnya berawan tebal, sementara itu hujan ringan masih berpotensi terjadi di kota Manado, Gorontalo, Kendari, Mamuju, dan juga kota Makassar. Terakhir untuk wilayah Indonesia Timur, di kota Manokwari cuaca umumnya berawan, sementara bagi sobat yang berada di Ternate, Sorong, Ambon, Nabire, Jayawijaya, dan juga Jayapura masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian bagi sobat yang berada di kota Merauke perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Sobat BMKG, kami ingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan juga terkini setiap 3 jam, Anda dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store, Play Store, maupun dapat mengunjungi website resmi kami di www.bmkg.go.id, dan juga jangan lupa follow sosial media kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa kembali.